Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi. Di video kali ini kita akan bahas terkait banyak statement yang beredar di masyarakat bahwasanya ke depan itu peminat profesi guru oleh generasi kita itu akan semakin berkurang. Karena kebijakan yang saat ini menjadi kebijakan baru dan masih banyak perdebatan yang timbul di masyarakat, yaitu terkait kebijakan P3K. Kebijakan memperbanyak P3K dan mengurangi CPNS khususnya guru, itu dapat menyebabkan kurangnya minat generasi menjadi guru. Mengurangi CPNS maksudnya, sama dengan tahun ini, tahun 2021, informasi dari berbagai sumber itu menyatakan bahwa tidak ada CPNS guru tahun ini, yang ada adalah P3K guru. Tapi memang formasinya banyak, sampai 1 juta formasi. Nah, berapa tokoh ini menyatakan bahwa ini bisa menjadi penyebab kurangnya minat generasi menjadi guru. Ini salah satunya dikutip dari NU Online, ya, di salah seorang akademisi menyatakan bahwasanya guru tak masuk formasi CPNS kurangi minat pemuda menjadi pengajar. Di sini pernyataannya betul, kebijakan tersebut dikhawatirkan akan mengurangi minat untuk menjadi guru, kata Sururin, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada NU Online. Nah, jadi yang kami sampaikan sesuai judul itu bukan sesuatu yang mengada-ada, tapi memang banyak statement yang muncul di masyarakat, termasuk salah satunya ini dari Ibu Sururin, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan bukan hanya ibu dosen ini, tapi memang banyak sekali lagi pernyataan yang timbul di masyarakat. Terkait hal tersebut, kebijakan P3K itu dapat mengurangi minat pemuda menjadi guru. Nah, Bapak Ibu, perlu dipahami juga sebenarnya kenapa ada kebijakan P3K. Yang pertama, itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama, saat ini banyak CPNS yang diangkat, yang setelah diangkat itu khususnya guru, minta mutasi ke kota. Ya, kebanyakan memang mungkin ya, kebanyakan seperti ini pernyataan informasi dapat dari berbagai sumber yang kami rangkumkan. Salah satu penyebab adanya P3K itu karena ini banyak guru CPNS yang sudah diangkat itu langsung atau meminta mutasi ke kota atau tempat yang ramai seperti itu. Misalnya diangkat di daerah pedalaman atau daerah 3T, dia minta mutasi ke daerah perkotaan. Nah, inilah yang menyebabkan sehingga sebaran guru kita tidak merata. Sebenarnya kami pernah mendapat juga sebuah informasi, artinya kita tidak kekurangan guru, tapi penyebaran guru yang tidak merata. Ada guru yang menumpuk di salah satu sekolah, ada juga guru yang ada juga sekolah yang memiliki kekurangan guru seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan sehingga sebaran guru kita tidak merata. Sehingga P3K ini muncul karena berdasarkan informasi P3K itu tidak bisa nanti pindah tugas. Misalnya nanti kontraknya di sekolah A, maka dia akan dikontrak di sekolah tersebut, tidak bisa mutasi, tidak bisa pindah-pindah seperti itu. Dan kebijakan ini diharapkan bisa menjadi kunci untuk pemerataan guru seperti itu. Selanjutnya, P3K dapat mengakomodir guru 35+, artinya atau P3K ini bisa mengakomodir guru yang usianya 35 tahun ke atas. Karena kalau di CPNS kan maksimal 35. Itu sudah tidak bisa mendaftar kalau sudah 35 ke atas. Kalau P3K ini bisa menjadi jalan untuk teman-teman K2 termasuk untuk mendaftar menjadi ASN, yaitu menjadi ASN P3K. Kemudian ini kebijakan ini sebenarnya juga mengcopy atau mengikuti kebijakan di negara maju yang juga kebanyakan pegawai kontraknya daripada semacam PNS yang seperti itu. Jadi pemerintah kita mengikuti contoh-contoh yang ada di luar negeri seperti itu. Nah, ini 3 kebijakan alasan umum kenapa ada P3K. Apa kelebihan P3K yang perlu diketahui juga? Kelebihan P3K sebenarnya yang pertama, gaji dan tunjangan itu sama dengan PNS. Memang di beberapa hal bahwasanya tunjangan pensiun untuk P3K tidak ada. Tapi perlu diketahui gaji dari P3K dalam hal ini gaji pokok termasuk sebenarnya lebih tinggi dibanding PNS. Ini sudah pernah kami bahas di video sebelumnya, Bapak Ibu bisa cek di channel ini. Sehingga sebenarnya bisa pemerintah saat ini sedang menggodok untuk bagaimana caranya P3K juga bisa dapat tunjangan pensiun. Jadi ke depannya akan sama seperti itu. Kemudian
kelebihannya adalah kontrak bisa sampai 5 tahun. Kemarin banyak yang mengira P3K ini bisa diberhentikan begitu saja. Tidak bisa Bapak Ibu, karena kontraknya itu minimal 1 tahun sampai 5 tahun. Dan kontrak itu tidak bisa diputus begitu saja, karena kontrak ini resmi dari negara seperti itu. Ada SK-nya seperti itu. Kemudian status sah sebagai ASN. Ya, teman-teman honorer, salah satu kekurangan saat ini adalah statusnya sebenarnya ada, tapi secara aturan sebenarnya tidak diakui karena tidak ada undang-undang tentang honorer, tidak ada. Yang ada adalah ASN. ASN itu apa? Yang ada adalah undang-undang ASN yang dimana hanya ada dua, yaitu P3K dan PNS. Seperti itu. Tidak ada honorer masuk dalam kategori ASN. Nah, seperti itu. Sehingga ketika Bapak Ibu menjadi seorang P3K, statusnya itu sah sebagai ASN, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana pendapat Anda tentang P3K ini? Apakah benar mengurangi peminat pemuda untuk menjadi guru? Karena tidak bisa dipungkiri salah satu profesi yang menjadi idola saat ini yaitu profesi PNS, itu tidak bisa dipungkiri. Dan ketika orientasinya adalah PNS, maka kebijakan P3K ini pasti kontraproduktif dengan itu ya. Bisa jadi memang menyebabkan minat generasi untuk menjadi guru ini kurang. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.